Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas sebuah temanya begini: rindu beragama saat Yesus hidup. Pak Pendeta, bagaimana kalau kita itu rindu pengen beragama itu pada saat Yesus hidup? Boleh nggak itu ya? Ya, rindu beragama saat Yesus hidup, boleh nggak? Boleh nggak, saudara? Beragama saat Yesus hidup, boleh nggak? Jawabannya, Anda menghujat Yesus. Anda yang masih bermimpi, aku pengen beragama itu kayak Yesus masih hidup. Yesus sujud kepada Bapa. Betapa agungnya Bapa. Kamu menghujat Yesus Allah, menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Pak HTD, ini apakah hanya sudut pandangnya Pak Pendeta HTD saja ini? Alkitab nggak kenal sudut pandang ya, apalagi sudut intip ya. Saudara-saudara, Anda tahu nggak ketika Yesus masih hidup, siapa yang disembah? Ayo, siapa? Pendeta aja nggak tahu kok ya. Ketika Yesus hidup itu, siapa yang disembah waktu itu ya? Kami ingin beragama, ingin menyembah Allah pada waktu Yesus hidup. Kami rindu. Boleh nggak ya? Ya, rindu menyembah Allah saat Yesus hidup. Boleh tidak? Ya tidak boleh. Anda menghujat Yesus Allah ya. Pada saat Yesus masih hidup, siapakah Allah yang disembah? Ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sebelum Yesus hidup, sebelum Yesus datang ke bumi, siapa Allah yang disembah? Yahweh, sudah pasti Yahweh ya. Terakhir kali ada di Maleaki 4 ayat 5 ya. Maleaki 4 ayat 5. Mudah-mudahan benar. Kata terakhir ada kata Yahweh, Tuhan. Pokoknya di Maleaki pasal terakhir tuh ya. Hari-hari besar Tuhan ya, yang Maha Kuasa. Jadi ada kata Yahweh terakhir, Tuhan huruf besar semua, tertulis di dalam Alkitab adalah di Maleaki pasal terakhir. Maleaki 2, Maleaki 3, Maleaki 4 ya. Terakhir ya, Maleaki pasal terakhir ya. Sebelum Yesus datang ke bumi, artinya sebelum Allah menjadi manusia namanya Yesus ke bumi. Ya, yang disembah adalah Yahweh. Clear sampai sini? Clear ya. Lalu Yahweh ini dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Allah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Perhatikan baik-baik. Sejak Yesus lahir tidak ada lagi yang nyembah Yahweh. Perjanjian baru sama sekali tidak ada yang nyebut kata Yahweh lagi, nggak ada. Oke? Jadi saat Yesus sudah jadi manusia, siapa Allah yang disembah? Ya. Pada saat bayi oek, siapa Allah yang disembah? Kita lihat saja, ibunya nyembah siapa? Ibunya Yesus nyembah siapa? Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Ibunya Yesus, Maria ibunya Yesus nyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Enggak lagi nyembah Yahweh, padahal Maria itu dulu orang-orang Yahudi yang pasti nyembah Yahweh. Oke, jangankan cuman Maria, Imam Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, itu kan Yahudi banget. Imam itu pasti nyembah Yahweh. Kok sekarang berubah? Nyembah Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah Yakub. Di dalam Lukas 1 ayat 67. Jadi sejak Yesus lahir maka tidak ada lagi yang nyembah Yahweh, tetapi Maria maupun itu Zakaria menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, Allah Yakub. Yakub itu kan Israel. Ya. Clear sampai sini? Terus Yesus tumbuh. Pada umur 12 tahun Yesus mulai ngomong nih.
Ya, Lukas 1 ayat Lukas 2 ayat 49 ya. Lukas 2 ayat 4. Benar Lukas 2 apa Lukas? Lukas 1 ya. Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Yesus remaja umur 12 tahun mulai berkata Bapa. Tapi Maria bingung. Maria sama bapaknya itu Yusuf bingung. Apa ini Bapa? Ya. Jadi Yesus mulai bicara Bapa, tetapi orang-orang masih menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, masih nyembah itu. Lalu Yesus umur 29, Yesus melayani. Yesus mulai mengajarkan tentang Bapa. Bapa itu siapa? Ini dia. Yang kalian tidak tahu, Bapa itu adalah kiasan Yesus Allah. Bapa itu tidak disembah jadi Allah. Ini yang kalian tidak tahu. Lalu kalian, aku pengen menyembah Allah yang pada saat Yesus hidup, aku ingin rindu menyembah Bapa. Kamu berarti tumpul pikiran tidak tahu. Tidak pernah ada Bapa itu disembah, itu nggak pernah ada. Yang disembah itu Allah. Bapa kami artinya Allah. Bapa kami yang di surga, maksudnya Allah yang di surga. Bapa tidak pernah disembah. Dari sejak Alkitab ditulis ya toh, Kejadian sampai Wahyu tidak pernah ada orang nyembah Bapa. Bahwa memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa, yes. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesusnya, bukan Bapa. Jadi kalau Anda rindu, aku rindu Pak, ingin beragama atau ingin menyembah Allah pada saat Yesus hidup, boleh apa tidak? Ya kamu menghujat Yesus Allah, enggak diampuni. Makanya semua penyembah Bapa tidak ada satupun yang akan selamat. Perhatikan kata-kata pendeta HTD. Ya, ini bukan sudut pandang. Sudut pandangnya HTD itu Alkitab nggak mengenal sudut pandang, apalagi sudut intip, nggak ada itu. Semua penyembah Bapa tidak pernah ada yang selamat. Yesus berkata, iblis bapamu mati dalam dosamu. Ya, Yohanes 8 ayat 24 dan 8:44. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Anda yang rindu, kami rindu Pak, ingin menyembah Allah pada saat Yesus hidup. Boleh enggak? Ya kamu menghujat. Aku rindu kepada Bapa, betapa agungnya si Bapa. Bapa iblis itu. Itu kan sudut pandangnya HTD. Alkitab enggak kenal sudut pandang, apalagi sudut intip. Clear Bapak Ibu Saudara? Pada singkat dan clear, ada yang memimpikan, yang berhalunisasi, pengen tetap menyembah Bapa, ya. Berarti iblis jadi bapamu, tidak pernah ada Bapa disembah dan tidak pernah ada penyembah Bapa selamat masuk surga. Bapa tidak pernah disembah dan Bapa itu bukan Allah. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.